kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Oh, ku tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kakimu, oh, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, bentuk sesuai dengan rencana-Mu untuk memuliakan Engkau Yesus. Karena hidup kami ini milik Tuhan, kami ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sebab itu pakai kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kan lewat firman-Mu saat ini Tuhan, yang akan kami dengarkan, ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bersabdalah, karena kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Kedatangan Sang Raja. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yesaya pasal 32, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Wahyu pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yesaya 32 ayat 1, demikian firman Tuhan.
Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan para pemimpin akan memerintah menurut keadilan. Kitab Yesaya ditulis pada masa bangsa Yehuda hidup dalam ketidaktaatan, penyembahan berhala, dan berada di bawah ancaman bangsa-bangsa besar, terutama Asyur. Pasal 32 merupakan bagian dari rangkaian penglihatan tentang masa depan ketika Allah akan memulihkan umatnya dan mendirikan pemerintahan yang benar. Pada masa itu, para pemimpin Israel banyak yang korup, tidak adil, dan penuh kepentingan pribadi. Rakyat menderita karena keegoisan pemimpin. Sebab itu, Tuhan memberikan pengharapan akan datangnya seorang raja yang berbeda dari semua raja dunia, yaitu raja yang memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Yesaya 32 mengarah langsung kepada penggenapan dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus. Israel menantikan raja sejati, dan Injil menyatakan bahwa pengharapan itu telah digenapi dalam kedatangan Yesus dalam Lukas 1 ayat 32-33. Arti frasa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Ibrani yaitu sedek, yang berarti keadilan moral, kesetiaan terhadap karakter Allah, pemerintahan yang sesuai dengan hati Tuhan. Pemimpin manusia sering memerintah dengan kepentingan diri sendiri, tetapi raja yang dijanjikan Allah akan memerintah dengan sifat Allah sendiri. Para pemimpin akan memerintah menurut keadilan, menegaskan bahwa pemerintahan sang raja tidak hanya benar, tetapi juga membawa orang-orang di bawahannya untuk ikut hidup dalam keadilan. Yesaya menggambarkan sebuah pemerintahan ideal, pemerintahan Allah melalui Mesias. Tema mingguan kita pada hari ini yaitu penggenapan janji Allah, mengajarkan bahwa Allah adalah setia yang menggenapi apa yang Ia janjikan. Yesaya 32 ayat 1 adalah salah satu nubuat besar mengenai Mesias. Perjanjian Lama menantikan Raja Adil. Injil menyatakan Raja itu telah datang dalam Matius 2 ayat 2 dan Yohanes 18 ayat 37. Gereja sekarang menantikan kedatangannya kembali untuk kemuliaan dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Dengan kata lain, janjinya tergenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Walaupun kita sudah hidup setelah Kristus datang, dunia ini masih penuh ketidakadilan, penindasan, keserakahan, dan kebusukan moral. Banyak orang kehilangan harapan karena pemimpin yang mengecewakan, sistem yang tidak benar, keadaan hidup yang berat, kepentingan pribadi yang menguasai masyarakat. Dalam konteks ini, kabar baik tetap relevan. Yesus adalah Raja yang memerintah dalam kebenaran dan keadilan sekarang di hati orang percaya, dan akan memerintah sepenuhnya kelak ketika Ia datang kembali. Yesaya 32 ayat 1 menekankan 3 hal. Yang pertama, janji Allah sendiri yang menjanjikan. Lalu yang kedua, kepastian, sesungguhnya, dalam bahasa Ibrani yaitu hine, yang berarti penegasan. Ini pasti terjadi. Lalu yang ketiga, pengharapan, pemerintahannya membawa pemulihan, perlindungan, dan damai. Meskipun tidak disebut langsung ayat-ayat selanjutnya dalam Yesaya 5 ayat 7, yang menjelaskan orang bebal atau nar berpikir jahat, orang kikir atau kilai hanya memikirkan diri, yang curang merusak kemiskinan. Di balik itu semua adalah keinginan diri yang menggantikan posisi Allah. Orang Israel menginginkan raja sesuai kemauan mereka, bukan sesuai rencana Allah. Demikian juga sekarang, banyak orang merindukan solusi duniawi, bukan raja yang adil. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersikap? Yang pertama, hidup di bawah pemerintahan sang raja dalam Matius 6 ayat 33. Menjadikan Kristus pusat kehidupan, bukan diri sendiri. Lalu yang kedua, menghidupi kebenarannya dalam Mika 6 ayat 8. Berbuat adil, mengasihi kesetiaan, dan hidup rendah hati. Lalu yang ketiga,
menjadi tanda kerajaan bagi dunia. Dalam Matius 5 ayat 14-16. Melalui hidup kita, orang melihat kebenaran Raja. Lalu yang keempat, menyampaikan kabar tentang Sang Raja. Dalam Matius 28 ayat 19. Injil adalah pengumuman Raja yang dijanjikan telah datang. Lalu yang kelima, menantikan kedatangannya dengan setia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Hidup dengan pengharapan bahwa Ia akan memerintah sepenuhnya. Refleksi kita pada hari ini, biarlah hidup kita menjadi bukti bahwa janji Allah tergenapi dan bahwa Sang Raja benar-benar telah datang dan akan datang kembali. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami dapat mencerminkan bahwa kasih-Mu ada bagi setiap kami. Kami akan memberikannya kepada lingkungan kami ya Bapa. Kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir bagi setiap kami dan akan datang kembali bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.